Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri, Galuh Dwi Aziz Larsi, dan rekan saya Salsa Rahma Fadila. Berikut adalah video dari kelompok 8. Simak videonya sampai akhir ya. Selamat menonton teman-teman semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, apabila anak-anak sedang dalam kondisi baik, semoga kita selalu sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, untuk memulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran dari anak-anaknya. Baik, Ibu akan mengakui kalian satu-satu. Yang pertama, Sasera hadir Bu. Baik, Amelia, Fitria. Dan yang terakhir, Yati. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kalian datang semuanya ya. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, Ibu akan bertanya kepada kalian materi apa aja yang menurut kalian dapatkan selama setengah semester ini. Izin menjawab, Bu. Materi yang sudah kita pelajari yaitu sistem persamaan linear, polinomial, dan bangun data. Baik, terima kasih Mbak Kak yang sudah menjawab, dan betul sekali yang sudah dijelaskan oleh Mbak Rizka tadi ya, itu adalah beberapa materi yang sudah kita pelajari selama setengah semester ini. Yang pertama adalah sistem persamaan linear, yang kedua adalah polinomial, dan yang ketiga itu adalah bangun data. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan mereview ketiga materi tersebut. Mungkin dari teman-teman bisa dipahami? Bisa Bu. Sebelumnya dari ketiga materi yang sudah kita pelajari ini, apakah ada dari kalian yang mengingat materi-materi yang sudah dipelajari kemarin? Izin berpendapat, Bu. Pada materi sistem persamaan linear kita belajar untuk mencari nilai X dan Y. Mengapa? Izin menjawab, Bu. Silakan. Pada materi polinomial kita belajar tentang cara mencari akar polinomial. Apakah ada lagi yang ingin diberitakan? Izin berpendapat, Bu. Pada materi bangun data kita belajar mengenai sifat dan jenis bangun data. Anak-anak yang sudah disampaikan oleh teman-teman hari ini itu sudah tepat ya. Nah, itu adalah materi-materi yang sudah kita pelajari selama setengah semester ini. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas kembali materi-materi tersebut melalui kegiatan diskusi secara kelompok. Untuk kelompoknya nanti akan dibagikan dan dikoordinasikan oleh Salsa. Pada Salsa disilakan. Baik, untuk kelompok yang pertama yaitu ada Sasel, Amelia, dan Fitria. Kelompok keempat ada Narisha, Afifah, dan Dian. Apakah sudah dipahami anak-anak? Sudah, Bu. Kalian bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Jika anak-anak, kalian sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya? Sudah, Bu. Selanjutnya Ibu akan mengecek kelompok kalian terlebih dahulu. Untuk kelompok 1 bisa angkat tangan. Ya. Yang selanjutnya kelompok 2 bisa angkat tangan. Yang terakhir kelompok 4 bisa angkat tangan. Baik anak-anak, karena kalian sudah berkumpul dengan kelompoknya kalian masing-masing, nah selanjutnya ada beberapa soal atau persoalan yang nantinya akan kalian selesaikan secara berkelompok. Nah anak-anak, di sini ada sebuah permasalahan yang harus kita juga mengenai sistem persamaan linear. Nah kalian bisa mendiskusikan permasalahan ini bersama teman sekelompok kalian. Ibu beri waktu 15 menit untuk berdiskusi. Dimulai dari sekarang. Nah ini sudah 15 menit. Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan menunjuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil
izin menyampaikan hasil diskusi dari kami. Jika dihitung menggunakan cara metrik substitusi, maka didapatkan nilai A itu sama dengan 0. Nah, dari nilai A sama dengan 0 ini jika disubstitusikan pada persamaan, itu akan menghasilkan nilai X itu sama dengan minus 16 dan Y sama dengan 8. Begitu, Bu. Apakah kalian ada yang memiliki cara penyelesaian yang berbeda? Saya boleh. Ya, bisa masuk ke pelajaran nomor 4. Dari hasil diskusi kelompok 4, kami mencoba mensubstitusikan segala nilai A, di mana kami mengambil nilai A itu sama dengan 1. Lalu berdasarkan persamaan yang diketahui, kami mencari nilai X dan nilai Y menggunakan eliminasi substitusi dengan nilai A tadi yaitu dengan 1, sehingga diperoleh penyelesaian nilai X-nya kita dapatkan negatif 43/3 dan nilai Y-nya kita dapatkan negatif 22/3. Baik, apakah ada dari kalian yang ingin bertanya? Sebenarnya dulu. Baik. Untuk Mbak Sasa dan Mbak Riani bisa kembali ke tempat duduknya. Nah, dari penyelesaian yang sudah teman kalian jelaskan tadi, bisa diambil kesimpulan bahwa pernyataan ini yang benar, bahwa berapapun nilai A-nya pasti memiliki penyelesaian nilai Y dan X yang berbeda-beda. Kemudian untuk permasalahan yang kedua akan dipandu oleh kami. Anak-anak memasuki persoalan masalah terbuka yang selanjutnya terkait dengan materi polinomial. Dan di sini seperti sistematikanya sama seperti yang sebelumnya, Ibu akan memberi kalian waktu selama 15 menit untuk mendiskusikan jawaban kalian. Dan selanjutnya perwakilan kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Mungkin bisa dimulai sekarang untuk diskusinya. Silakan teman-teman. Baik anak-anak, sudah 15 menit berlalu. Apakah dari anak-anak semuanya sudah menemukan penyelesaiannya dari permasalahan tersebut? Sudah, Bu. Nah, yang selanjutnya kita akan menyaksikan presentasi hasil diskusi dari teman-teman kalian. Kepada perwakilan dari kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi berdasarkan diskusi kelompok kami, akar-akar persamaan polinomial yaitu yang 2, 3, 2 dan yang 1. 3 termasuk dalam akar polinomial, maka kenyataan yang benar. Terima kasih Mbak Mari atas jawabannya. Terima kasih juga untuk teman-teman kedua atas hasil penjelasannya. Yang selanjutnya, apakah ada dari anak-anak yang memiliki penyelesaian yang lain? Ya, silakan Mbak Punya untuk menjelaskan. Jadi menurut pandangan kelompok kami, pernyataan Ion itu pernyataan yang tepat, di mana Ion menyatakan bahwa tidak merupakan akar polinomial dari persamaan polinomial Px sama dengan x pangkat 4 dikurangi ax pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 4x dikurangi 12 sama dengan 0. Hal ini dikarenakan dari persamaan tersebut sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa tidak merupakan akar polinomial dari persamaan yang tertulis pada soal. Terima kasih Mbak Kurnia atas penjelasannya dan terima kasih juga kepada kelompok 3 untuk hasil diskusinya. Mungkin dari Mbak Afani dan Mbak Kurnia bisa kembali ke tempat. Terima kasih anak-anak yang tadi sudah menjelaskan hasil diskusinya ke depan. Nah, kita bisa ambil kesimpulan dari penyelesaian yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian tadi, bahwasanya untuk menghitung akar dari polinomial kita bisa menggunakan teori Horner atau pembagian Horner, dan yang selanjutnya bisa menggunakan pembagian susun. Nah, dari persoalan tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwa pernyataan dari Pionlah yang benar, yang menyatakan di mana untuk suatu nilai akar tertentu tidak merupakan akar polinomial dari persamaan polinomial tersebut. Apakah bisa dipahami anak-anak? Selanjutnya persoalan yang nomor 3 terkait dengan materi peminatan. Dan di sini ada persoalan di mana kalian diminta untuk mengisi titik-titik tersebut dengan memilih opsi-opsi yang sudah tertera pada PPT, antara lain loyak, jajar genjang, persegi panjang, belah ketupat, trapesium, persegi dan segi 4. Nah, seperti yang sistematikanya sama seperti yang sebelumnya, kalian
diskusi bersama kelompok kalian selama 15 menit untuk mendiskusikan jawaban ini. Mungkin itu saja, anak-anak bisa mendiskusikan jawabannya sekarang. Baik anak-anak, karena 15 menit sudah berlalu, silakan masing-masing kelompok untuk menunjuk perwakilannya dan menyampaikan hasil diskusi dari yang sudah kalian lakukan. Silakan untuk kelompok 1 bisa menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Dari kelompok hasil diskusi kelompok 1 yaitu semua belah ketupat adalah layang-layang. Belah ketupat termasuk layang-layang karena memiliki semua sifat layang-layang. Terima kasih untuk kelompok 1. Yang selanjutnya kelompok 2 dipersilakan perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya. Semua persegi adalah belah ketupat karena sudut pada belah ketupat tidak mengikuti ke tempat tertentu. Sedangkan persegi keempat sudutnya sama besar dan seperti. Jadi dapat disimpulkan bahwa persegi adalah belah ketupat dan keempat sudutnya seperti. Baik, terima kasih Mbak Amalia dan kelompok 2. Yang selanjutnya untuk kelompok 3 dipersilakan perwakilannya menyampaikan jawabannya. Saya itu Ya, silakan. semua trapesium adalah segi 4. Alasannya adalah trapesium merupakan daun segi 4 yang mempunyai tempat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah kelompok 4 dipersilakan perwakilannya untuk menyampaikan jawabannya. Saya belum. Ya, silakan. Menurut kelompok 4, semua persegi panjang itu merupakan jejak bidang. Hal ini karena persegi panjang merupakan jejak bidang yang memiliki ciri khas yaitu sudutnya sama besar dan sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, serta bentuk siku-siku. Juga setiap sudut yang berhadapan itu sama besar. Baik, terima kasih kelompok 4 atas jawabannya. Baik, terima kasih anak-anak atas jawaban kalian. Ibu lihat dari masing-masing kelompok jawabannya sudah tepat. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini kita bisa ingat kembali materi yang sudah kita pelajari terkait dengan bangun data. Kita bisa ingat kembali untuk identifikasi dari setiap bangun data itu, dan apabila kita sudah paham untuk identifikasi dari masing-masing bangun data tersebut, kita juga bisa mengaitkan atau menemukan persamaan dari sifat-sifat yang dimiliki oleh bangun data satu dengan bangun data yang lainnya. Mungkin bisa dipahami anak-anak? Bisa. Dengan anak tadi kan kita sudah berdiskusi bersama mengenai permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear, polinomial dan juga bangun data. Nah, pada permasalahan sistem persamaan linear bisa kita cari penyelesaiannya menggunakan matriks dan juga eliminasi substitusi. Nah, pada materi polinomial kita bisa mencari penyelesaiannya menggunakan teori produk dan juga pembagian disusun. Nah, untuk bangun data kita bisa mencari penyelesaian yang terkait dengan sifat bangun data, dan cara mengidentifikasinya. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Salsa, apakah dari anak-anak semuanya sudah paham? Sudah. Syukur, alhamdulillah jika anak-anak sudah paham terkait dengan persoalan atau permasalahan materi yang kita bahas pada hari ini. Beri aplaus untuk kalian semua yang sudah. Dan terima kasih anak-anak karena waktu pembelajaran hari ini kita sudah berakhir. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam pembelajaran hari ini. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.